Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang kinetika pencemaran dalam lingkungan. Sebelum menjelaskan materi ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Syarani, sekarang sedang menempuh semester 5 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Kali ini mata kuliahnya adalah Analisis Kesehatan Lingkungan, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Elvi Sunarsi. Yang pertama, apa sih definisi pencemaran lingkungan itu? Definisi pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Selanjutnya, membahas tentang pencemaran lingkungan berdasarkan zat pencemarnya. Kelompoknya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama kimiawi, yang kedua fisik, yang ketiga biologi. Pencemaran kimiawi adalah pencemaran yang ditimbulkan oleh zat kimia. Pencemaran ini sangat berbahaya karena beberapa di antaranya dapat menimbulkan gangguan organ tubuh, bahkan sampai mengalami kanker. Contoh zat-zat kimianya itu seperti arsenat, kadmium, krom, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah pencemaran fisik. Pencemaran fisik contohnya itu seperti dari limbah industri, limbah rumah tangga, pertanian, pertambangan, sampah, dan asap kendaraan bermotor. Yang ketiga itu yaitu biologi. Pencemaran ini ditimbulkan oleh mikroorganisme. Mikroorganisme itu seperti virus, bakteri, dan sebagainya. Contohnya yang paling sering itu seperti bakteri E. coli sebagai penyakit perut, listeria, dan salmonella. Materi selanjutnya yaitu karakteristik bahan pencemar. Karakteristik bahan pencemar itu dibagi menjadi limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Limbah cair itu terbagi menjadi 3 kategori lagi. Yang pertama fisik, kedua kimia, ketiga biologis. Fisik itu seperti warna, bau, suhu, kepadatan, minyak, kekeruhan, dan grease. Kalau kimia itu seperti BOD atau yang disebut biochemical oxygen demand, dan bahan organik lainnya. Yang ketiga itu biologis seperti bakteri, virus, fungi, dan mikroorganisme lainnya. Yang kedua itu karakteristik limbah padat. Karakteristik limbah padat ini terbagi juga menjadi 3, fisik, kimia, dan biologis. Fisik itu contohnya fluktuasi, densitas, ukuran partikel, nilai kalor, komposisi proksimat. Yang kedua itu kimia, seperti komposisi ultimate, contohnya karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan fosfor. Kalau biologis itu berkaitan dengan kandungan mikroorganisme dalam limbah padat. Dan yang karakteristik terakhir adalah karakteristik limbah gas. Bahan pencemar primer adalah bahan polutan yang diemisikan ke atmosfer secara langsung dari sumbernya. Contohnya itu senyawa karbon yang berupa seperti karbon, oksigen, karbon dioksida, CH4, dan VOC. Senyawa nitrogen contohnya NO, N2O, dan NH3. Senyawa sulfur seperti H2S dan SO2. Dan senyawa halogen seperti chlorids, fluorids, dan bromids. Materi yang keempat adalah mekanisme pergerakan bahan pencemar. Mekanisme pencemaran bahan pencemarnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu air, yang kedua udara, dan yang ketiga tanah. Yang pertama air. Air terbagi menjadi 2. Yang pertama bahan pencemar yang dapat terurai, yang kedua jumlah zat pencemar organik yang dapat terurai.
Bahan pencemar yang dapat terurai itu ialah penguraian dapat dilakukan oleh bakteri baik yang aerobik maupun bakteri anaerobik. Apabila bakteri pengurai tersebut terdapat dalam air, maka sebagian oksigen yang ada dalam air dimanfaatkan oleh bakteri dalam usaha metabolisme. Yang kedua itu jumlah zat pencemar organik yang dapat terurai. Dinyatakan oleh jumlah oksigen yang diperlukan untuk proses oksidasi atau penguraian bahan tersebut, baik secara kimiawi maupun secara biologi. Yang kedua itu yaitu udara. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, atau komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu udara yang telah ditetapkan. Sumber pencemaran udara terbagi menjadi dua, yaitu sumber perkotaan dan industri, yang kedua sumber perdesaan atau pertanian, yang ketiga itu sumber alami. Dan yang terakhir dalam bahan pencemar itu terdapat tanah. Kontaminasi pada tanah dan perairan diakibatkan oleh banyak penyebab termasuk limbah industri, limbah pertambangan, residu pupuk, dan pestisida, hingga bekas instalasi senjata kimia. Kontaminasi logam dalam tanah pertanian bergantung pada 4 hal ini. Yang pertama, jumlah mineral yang ditambahkan pada tanah sebagai pupuk. Yang kedua, jumlah logam yang ada pada batuan tempat terbentuk. Yang ketiga, jumlah yang terambil pada proses panen ataupun merembes ke dalam tanah yang lebih dalam. Dan yang terakhir itu jumlah deposit logam dari atmosfer yang jatuh ke dalam tanah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penjelasan materi ini, dan saya berterima kasih kepada Ibu Elvi selaku dosen pengampu. Saya tutup penjelasan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.